Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mukorobin Eskom Mkom selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Bisnis. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis sistem informasi pada pembelian produk kecantikan melalui sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Indrastuti dengan NIM 2021 SA141 dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Nurul Fathia Rizky Amelia, NIM 2021 SAK03. Saya Amanda Trisintasari, NIM 2021 SAK07. Saya Anggara Indra Saputra, NIM 2021 SAK09. Baiklah, kami akan masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ada company identity. Di sini kami mengambil klinik Ella Skincare sebagai objek penelitian kami. Ella Skincare berlokasi di Kebakan, Sapen, Kecamatan Mejelaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan nomor pos 57554. Konsep yang dikembangkan adalah perawatan kulit yang mengusung prinsip minimalisme. Dalam skin minimalisme, pendekatan yang diambil adalah dengan fokus pada penggunaan produk skincare yang benar-benar dibutuhkan oleh kulit kita. Jadi, nggak perlu lagi memenuhi meja kosmetik dengan berbagai macam produk, tetapi cukup memilih produk-produk yang esensial dan efektif untuk perawatan kulit. Dengan begitu, kita bisa mengurangi waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia, serta menghindari efek negatif dari penggunaan produk yang berlebihan. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. Visi dari klinik Ella Skincare yaitu menjadi perusahaan kecantikan terkemuka yang menciptakan cerita indah dalam kehidupan wanita melalui produk dan layanan kecantikan yang tulus dan terpercaya. Kemudian misinya adalah memberikan solusi kulit yang menjawab kebutuhan kulit wanita dengan cara tulus dan terpercaya yang kami percaya mampu menciptakan cerita indah dalam kehidupan wanita. Selanjutnya adalah proses bisnis. Ella Skincare melakukan beberapa cara dalam mempromosikan produknya, antara lain dengan iklan di berbagai media, memberikan diskon khusus untuk member atau pada periode tertentu, juga memberikan undian berhadiah. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk melakukan perawatan di klinik Ella Skincare. Selanjutnya adalah aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Ella Skincare yaitu ellaskincare.co.id. ellaskincare.co.id merupakan website yang dibuat untuk memudahkan pembeli untuk mengakses informasi dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pelanggan pada website tersebut yaitu booking online, konsultasi online, pembelian online, customer service, daftar produk, promo, dan alat cabang klinik. Berikutnya yaitu stakeholder system. Yang pertama ada owner atau pemilik. Owner atau pemilik ini biasanya yang menjadi sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif, bertanggung jawab atas pendanaan proyek pengembangan, pengoperasian, dan perawatan sistem. Kemudian yang kedua ada pekerja administrasi dan layanan yang biasanya bertugas mengurus pendaftaran member baru dan pelayanan produk kecantikan yang dijual. Kemudian ada staf teknis dan profesional atau pekerja pengetahuan yang bertugas melayani konsultasi wajah customer. Kemudian ada supervisor yang bertugas mengawasi pelayanan dan anggota atau pelanggan yang biasanya digunakan untuk mengetahui promo lewat aplikasi, bisa mendapatkan informasi ketersediaan produk yang sedang dicari. Kemudian ada developer yaitu administrator database dan programmer sistem. Administrator database ini bertugas untuk mengelola data dan mendesain data produk kecantikan yang akan ditampilkan dalam sistem, sedangkan programmer sistem bertugas untuk memprogram dan mengembangkan sistem supaya mudah diakses oleh pengguna, baik itu pengguna internal maupun eksternal.
Perancangan sistem. Langkah-langkah untuk menjadi member di klinik kecantikan Ella Skincare yaitu yang pertama, calon member mengunjungi cabang Ella Skincare terdekat. Lalu mengambil nomor antrian. Lalu customer memanggil nomor antrian yang telah diambil oleh calon member. Customer service memberikan formulir pendaftaran yang belum terisi. Lalu calon member mengisi formulir yang diberikan oleh customer service. Formulir yang sudah terisi diberikan kepada customer service untuk dibuatkan member card. Jika member card sudah jadi, maka calon member berhasil mendapatkan member yang telah berhasil dibuatkan oleh customer service Ella Skincare. Selanjutnya, cara reservasi pada website Ella Skincare. Cara booking online melalui Ella Skincare yaitu yang pertama, membuka website Ella Skincare. Lalu klik icon WhatsApp pada pojok kiri atas website. Lalu klik menu booking online, pilih status pasien, lalu isi format reservasi booking online, lalu klik mulai booking. Reservasi sudah selesai. Yang kedua, cara konsultasi online pada website Ella Skincare. Yang pertama, membuka website Ella Skincare. Yang kedua, klik icon WhatsApp pada pojok kiri atas web, lalu klik menu konsultasi online, pilih status pasien, lalu isi format dan keluhan yang ada pada web. Lalu klik mulai konsultasi telah selesai. Cara pembelian produk secara online pada website Ella Skincare. Yang pertama, buka website Ella Skincare, klik icon WhatsApp pada pojok kiri atas web, pilih pembelian online, lalu pilih status pasien, lalu isi produk yang akan dipesan, cabang, serta alamat lengkapnya. Lalu klik pesan pembelian produk, lalu akan tertuju pada halaman WhatsApp cabang yang telah dipilih. Lalu kirim pada chat WhatsApp, lalu transfer pembayaran sesuai nominal yang tertera. Jika sudah mentransfer pembayaran yang sudah tertera, produk akan dikirim sesuai alamat yang tertera. Pengembangan project. Desain DFD, sistem informasi pada pembelian produk kecantikan Ella Skincare yaitu anggota, transaksi, dan laporan. Pada anggota yaitu ada customer service, lalu dokter, owner, dan konsumen. Pada transaksi ada konsultasi, pembelian, dan rekap pembelian. Pada laporan ada laporan transaksi. Berikutnya adalah proses DFD level 0, yaitu pada customer service memproses data member, data QR, dan data transaksi harian. Lalu, pada sistem web Ella Skincare akan muncul data member, data transaksi harian, lalu data update produk, harga, dan juga promo. Pada konsumen memproses transaksi pembelian dan pembayaran. Lalu pada web Ella Skincare akan muncul pilihan produk, konsultasi, pemeriksaan, dan pembelian. Pada owner akan memproses update produk, harga, dan promo. Lalu pada web Ella Skincare akan muncul data konsumen. Berikutnya, DFD level 1. Pada proses 1, konsumen melakukan konsultasi, dimasukkan ke dalam sistem, lalu sistem memberikan konsultasi konsumen ke customer service. Customer service memberikan konsultasi dan produk ke sistem, kemudian sistem melaporkan ke konsumen, lalu konsumen melakukan transaksi pembelian. Pada proses 2, pembelian dari hasil transaksi konsumen, customer service akan membuat data penjualan harian, dimasukkan ke tabel penjualan harian, dan data penjualan bulanan masuk ke tabel penjualan bulanan. Proses ketiga, pembuatan rekapitulasi sistem yang mengambil dari tabel yang sudah dibuat, misalnya tabel penjualan harian dan bulanan menjadi rekapitulasi. Berikutnya adalah DFD level 2 proses 1 atau konsultasi. DFD level 2 proses 1 untuk menggambarkan proses awal yaitu konsultasi dan pembelian.
Proses pertama, pasien melakukan konsultasi dan akan dimasukkan ke sistem, lalu sistem masuk ke customer service, kemudian akan membuat hasil konsultasi dan produk sesuai masalah pasien, dan pasien mendapatkan hasil produk sesuai masalah yang terjadi pada pasien dan pembelian produk. Berikutnya, di FD level 2 proses 2, yaitu untuk menggambarkan proses terjadinya transaksi penjualan produk. Customer service akan melakukan penjualan produk dan dimasukkan ke sistem, kemudian akan terjadi data penjualan harian dan bulanan, lalu masuk ke tabel. Selanjutnya ada di FD level 2 proses 3 atau laporan. Di FD level 2 proses 3 untuk menggambarkan proses terjadinya pembuatan laporan dengan mengambil data dari tabel penjualan. Masuk ke desain IRT. Sini pemasok mengirim barang ke manajer dan manajer mengelola data stok produk, dan customer service bisa mengetahui data stok produk dan mengelola data produk yang berisi jumlah barang yang terjual, harga barang, dan nama barang, dan juga dapat mengetahui transaksi pembelian. Untuk customer yang sudah terdaftar nama NIK dan nomor teleponnya dapat melakukan transaksi pembelian dan melakukan pencarian data produk. Dan desain UML, sini member dapat mencari data produk, melakukan pembelian dan reservasi. Dan customer service dapat mencari data produk, mengolah data yang berisi harga produk dan data pembelian produk, dan menginput data reservasi, penerimaan member baru, dan membuat laporan penjualan. Dan manajer dapat melakukan pengecekan laporan harian dan bulanan dan mengecek stok produk. Kelas diagram, sini customer bisa melakukan pencarian produk, melakukan reservasi dan pembelian. Sedangkan customer service bisa menginput data reservasi, mengelola data produk, dan membuat laporan. Manajer bisa melihat laporan yang dibuat customer service tersebut dan mengelola data stok barang. Selanjutnya pengujian black box testing. Untuk pengelolaan data konsultasi, kami menginput data konsultasi dengan masukkan semua tag pada form konsultasi diisi, dan keluarannya semua keluhan pada pasien dapat tersimpan. Kriteria evaluasi hasilnya, data yang diinput dapat tersimpan pada tabel konsultasi, dan hasil yang kami dapat, data yang diinput dapat tersimpan pada tabel konsultasi. Sini kesimpulannya dapat diterima. Dan masukan yang kedua, beberapa isian di form konsultasi dikosongkan. Keluaran yang diharapkan muncul message box yang berisi peringatan. Untuk kriteria evaluasi hasilnya muncul pesan peringatan dan tidak dapat tersimpan. Dan hasil yang didapat, message box yang berisi peringatan akan muncul di sistem. Kesimpulannya diterima. Dan deskripsi yang kedua, pengolahan data transaksi pembelian. Sini prosedur pengujiannya menginput data pembelian, masukannya semua tag pada form pembelian diisi. Keluaran yang diharapkan seluruh data pesanan pembelian dapat disimpan pada tabel. Kriteria evaluasi hasilnya, data yang diinput dapat tersimpan pada tabel pembelian. Hasil yang didapat, data yang diinput tersimpan di sistem transaksi pembelian. Kesimpulannya dapat diterima. Dan masukan untuk kedua, berapa isian pada form pembelian dikosongkan. Keluaran yang diharapkan muncul message box yang berisi peringatan. Kriteria evaluasinya, muncul pesan peringatan dan tidak dapat disimpan. Hasilnya, message box yang berisi peringatan muncul dan data tidak tersimpan di sistem transaksi pembelian barang. Kesimpulannya dapat diterima. Dan deskripsi yang selanjutnya, pengolahan data produk. Prosedur pengujiannya menginput data produk. Masukan yang pertama, semua tag pada form pengunggahan produk diisi. Keluaran yang diharapkan seluruh data produk dapat disimpan. Kriteria evaluasi hasil,
Data yang diinput dapat tersimpan pada tabel produk. Hasil yang didapat, data yang diinput tersimpan di sistem. Kesimpulannya dapat diterima. Kemudian masukan yang kedua, beberapa isian pada form penggunaan produk dikosongkan. Keluaran diharapkan muncul message box yang berisi peringatan. Kriteria evaluasi hasil, muncul pesan peringatan dan tidak dapat disimpan. Hasil yang didapat, message box yang berisi peringatan muncul dan data tidak tersimpan di sistem. Kesimpulannya dapat diterima. Untuk kesimpulan, pada judul penelitian tersebut, penulis mendapat informasi melalui metode wawancara dengan pegawai pada klinik Ella Skincare Jaten dan juga dengan metode studi pustaka. Saat ini Ella Skincare menjual produknya tidak hanya dengan website dan online store saja, tapi ada juga di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan juga Blibli. Dengan adanya website dan marketplace tentunya dapat membantu karyawan dan customer. Dan hasil dari perancangan sistem pada website Ella Skincare berupa booking online, konsultasi online, daftar produk, promo, pembelian secara online, customer care, dan juga daftar klinik. Fitur tersebut sangat memudahkan customer dan karyawan dalam transaksi jual beli serta perawatan pada Ella Skincare. Dalam website Star Marketplace tersebut terdapat sistem informasi sales forecasting yang dapat menganalisis kompetitor, mengidentifikasi performa bisnis, memantau kinerja tim sales, dan mengalokasikan finansial perusahaan dengan lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.